Tahap yang pertama yaitu gulai pucuk daun singkong. Pertama, siapkan dulu 1 ikat daun singkong atau pucuk daun ubi. Nanti disiangi ya dan dicuci bersih. Setelah itu panaskan air secukupnya. Tuangkan daun yang sudah kita cuci bersih tadi dan tambahkan di sini. Buat yang mau hasilnya lebih hijau dan bagus nantinya dan cepat empuk, silakan tambahkan baking soda atau baking powder. Ini kurang lebih 1,5 sendok teh atau 1 sendok makan paling banyak ya. Nanti diaduk ini jangan ditinggal ya selama proses merebus ini karena ini cepat empuk. Jadi takutnya nanti kelembean atau hancur, itu malah nggak bagus hasilnya. Nanti koreksi, kalau sudah pas langsung diangkat dan ditiriskan lalu dibilas hingga sampai benar-benar bersih ya. Nanti airnya bening kembali pas kita cuci bersih. Lalu silakan diperas dan disisihkan nantinya. Kemudian siapkan, nah ini formasi lengkap pakai udang rebon. Dan boleh juga ditambahkan udang manis seperti ini atau udang rebon aja itu bisa. Nanti ini kurang lebih yang dipakai 3 sendok makan kalau mau hasilnya lebih enak. Lalu tambahkan juga di sini lenca atau rimbang kalau orang Minang bilang, dan juga sedikit aja pete. Biasanya kalau ditambahkan rimbang atau lenca ini bikin gulai daun singkongnya itu jadi manis dan lebih enak hasilnya, dan juga karena udang rebonnya. Nah, untuk bumbu halusnya pakai cabai merah keriting, lalu kunyit, dan ini jahe, lalu juga nanti pakai kemiri 2 butir aja untuk penyedap alaminya, bawang merah dan juga ketumbarnya kurang lebih 1 sendok makan lebih sedikit agar nanti makin enak rasanya. Di sini Uni nggak pakai sama sekali bawang putih kalau untuk masak daun singkong, tapi silakan coba. Kalau yang udah coba biasanya katanya malah enak yang seperti ini. Nanti dihaluskan, kalau menggunakan chopper boleh tambahkan air ya biar nanti hasilnya lebih halus. Lalu tambahkan air di sini. Airnya kurang lebih yang dipakai setengah dari chopper. Lalu di sini Uni tambahkan yaitu santan. Nah, santannya ini coba 1 aja dulu. Lalu tambahkan juga rimbang atau lencanya dan petai, daun kunyit 1 lembar, dan juga udangnya udang ebi dan juga udang manisnya. Boleh pakai ebi aja sebenarnya, tapi ini bakal lebih enak ditambahkan seperti ini. Lalu diaduk. Kalau masih dirasa kurang, biasanya warnanya itu masih belum menyatu, itu tambahkan lagi santan. Ini totalnya santan yang dipakai itu 2 bungkus kecil santan instan. Boleh ganti ya dengan santan yang fresh. Lalu tambahkan garam juga di sini, lalu nanti diaduk ya. Kalau santan yang fresh itu kurang lebih teman-teman bisa pakai 250 gram, tergantung kekentalan santan di tempat masing-masing juga. Nanti dimasak ini sampai mendidih ya. Setelah mendidih terus aja diaduk dulu sampai nanti santannya itu aman. Ketika kita tidak aduk lagi, dia nggak bakal pecah santan lagi. Setelah itu boleh teman-teman tambahkan daun singkong yang telah kita peras tadi. Lalu nanti ini diaduk ya, biarkan dulu semua bumbu juga masuk dan merata dengan daun singkong yang kita masak ini. Jadi jangan langsung dimatikan apinya. Nah, di sini nggak ada penambahan penyedap ya, Uni cukup pakai garam aja. Jadi buat teman-teman yang mau pakai penyedap silakan. Tapi dengan memakai kemiri dan seperti ada lenca dan juga udang ebi atau rebon ini, itu udah membuat rasanya jauh lebih enak. Jadi nggak perlu tambahkan penyedap-penyedap lain di sini. Nanti dimasak ini sampai semuanya sudah menyatu. Jangan lupa ya, nanti di sini juga teman-teman koreksi rasa aja dulu udah paskah semuanya. Jadi kalau gulai yang seperti ini sebenarnya jangan banyak penambahan macam-macam kalau mau rasa originalnya dapat. Petainya itu yang juga bikin nanti rasa kuahnya jauh lebih enak juga. Jadi kalau udah pas semua, nanti diaduk sebentar, matikan apinya. Nah, setelah api mati jangan langsung ditinggal ya, diaduk aja terus dulu kurang lebih 1 menitan atau 2 menitan agar nanti kuahnya itu jauh lebih bagus saat kita hidangkan. Kemudian setelah itu langsung teman-teman bisa nanti pindahkan ke piring saji. Dan ini dimakan pakai nasi hangat aja, dibanyakin kuahnya di piring itu sudah mantep, enak banget.
Dan langsung setelah ini kita ke resep yang kedua, yaitu dengan gulai nangka muda. Yang pertama siapkan dulu yaitu nangka muda. Nangka mudanya ini kurang lebih yang dipakai 250 gram atau sesuaikan dengan kebutuhan rumah masing-masing. Jangan lupa dicuci bersih ya. Selanjutnya, nah di sini caranya biar cepat memasaknya, nggak butuh waktu lama, kita rebus dulu. Di sini boleh tambahkan sedikit baking soda yang mau pakai baking soda, atau dibiarkan rebus seperti biasa aja tanpa baking soda, itu juga bisa. Cuma mungkin waktunya lebih lama untuk merebus. Nanti dicek dulu ya kematangannya. Nah di sini memasaknya tidak sampai lembut banget, karena nanti kita akan memasaknya dengan bumbu lain juga. Cukup kurang lebih 3/4 matang. Setelah itu diangkat, dan ini wajib dicuci hingga bersih lagi ya. Kemudian setelah itu silakan teman-teman potong kecil-kecil menyesuaikan dengan selera masing-masing untuk potongannya. Nah kurang lebih nanti setelah dipotong seperti ini kecil-kecilnya. Lalu berikutnya ini kita sisihkan, dan untuk bahan lain yang diperlukan yaitu tambahkan kurang lebih 2 aja atau 1 cabai merah besar. Yang nggak punya cabai merah besar boleh ganti cabai merah keriting, nanti dipotong-potong biar nanti ini mempercantik di piring saji aja, atau tanpa ini sebenarnya juga nggak apa-apa. Nanti dipotong-potong, jangan terlalu kecil ya potongannya, biar nanti merahnya itu kelihatan pas setelah matang. Nanti kalau udah silakan sisihkan untuk cabai irisnya. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini Uni pakai 5 aja cabai merah keriting, tambahkan garam secukupnya, dan silakan dihaluskan. Untuk takaran cabainya boleh ganti juga dengan rawit ya kalau mau. Dan tambahkan juga di sini yaitu 3 siung bawang putih yang ukuran besar. Kalau kecil teman-teman boleh pakai 4. Lalu bawang merahnya kurang lebih 5 siung aja yang ukuran besar. Nanti semuanya dihaluskan. Kalau yang pakai chopper bisa dihaluskan sekaligus. Ini bumbunya simple aja, cuma bawang merah dan bawang putih. Lalu berikutnya panaskan minyak secukupnya dan tumis dulu bumbu yang telah dihaluskan. Tambahkan 1 batang serai yang telah dimemarkan dan juga 1 lembar daun salam. Nanti dimasak, ditumis ini hingga sedikit mulai agak berubah warna dan wangi ya. Lalu tambahkan di sini. Nah, untuk menambah rasa gurihnya Uni tambahkan yaitu kurang lebih 2 sendok makan udang rebon atau udang ebi. Ini boleh diganti dengan ikan teri atau ikan asin lain. Kalau mau boleh ditambahkan, dipotong kecil-kecil, itu juga bisa. Nanti dimasak ini ditumis hingga tanak, lalu tambahkan yaitu nangka muda yang telah kita potong-potong tadi. Jangan lupa di sini tambahkan air, dikira-kira dulu penambahan airnya. Nanti diaduk, dan di sini Uni menambahkan yaitu untuk menambah rasa gurihnya Uni tambahkan santan. Ini secukupnya aja, menyesuaikan. Yang mau lebih kental silakan tambahkan lebih banyak. Dan penambahan air ini menyesuaikan ya. Kalau misalnya nangkanya masih terlalu mentah, jadi itu butuh waktu yang lama untuk memasaknya. Jadi bisa dikira-kira untuk penambahan airnya. Nanti dimasak ini semua sambil sesekali teman-teman aduk. Nah di sini juga tambahkan langsung ya nanti cabai yang telah kita potong-potong tadi, dan juga tambahkan kaldu bubuk. Yang mau pakai kaldu bubuk atau penyedap lain silahkan tambahkan langsung. Dan juga irisan lengkuas. Ini irisan lengkuasnya dikira-kira aja. Yang Uni pakai ini kurang lebih 3 potong irisan lengkuas. Nanti semuanya dimasak sampai nanti semuanya matang sempurna ya. Jadi kalau misalnya airnya sudah mulai mengering atau menyusut tapi belum matang, silakan teman-teman tambahkan air lagi. Nanti koreksi rasa di sini. Pastikan semua bahan sudah pas dan kematangannya juga nanti sudah pas. Dan kalau belum, silakan masak lagi sampai nangkanya empuk sempurna sampai ke dalam. Nah biasanya nanti airnya udah mulai agak menyusut seperti ini. Dan langsung setelah itu dicek kematangannya, dan kalau sudah pas langsung matikan apinya segera. Setelah api mati, karena ini menggunakan santan, sebaiknya diaduk dulu beberapa saat sampai uapnya hilang. Setelah itu langsung teman-teman pindahkan ke piring saji, dan ini sangat-sangat gurih kuahnya karena ada udang rebon juga di sini.
Kita lanjut dengan menu yang ketiga, yaitu gulai telur campur sayur, dan ini cocok dimakan pakai lontong ataupun nasi putih, sama-sama enaknya. Nah, di sini yang dibutuhkan yaitu untuk sayurannya terlebih dahulu wortel. Ini yang Uni pakai 1 buah wortel, jangan lupa nanti dicuci hingga bersih dan dipotong-potong. Ini potongannya menyesuaikan ya. Di sini Uni memotongnya seperti korek api kecil-kecil aja, tapi nggak terlalu tipis ya, biar nanti nggak gampang hancur juga pas kita masak. Setelah itu siapkan juga yaitu buncis, yang Uni pakai buncisnya kurang lebih 100 gram aja, karena ini untuk dicampur-campur dan jadinya juga nanti lumayan banyak ini. Jangan lupa nanti disiangi dan diiris serong seperti ini. Lalu kemudian siapkan 1 buah aja labu siam atau secukupnya. Nanti dibuang dulu ya getahnya seperti di tayangan ini. Setelah itu jangan lupa dikupas dan dicuci bersih, dipotong-potong tipis-tipis seperti ini dan juga diiris serong. Nah, kalau labu siamnya kalau bisa juga jangan terlalu tipis, biar nanti takutnya kalau labu siam ini gampang ya rentan lembek atau hancur. Jadi cukup agak lebar memotongnya. Lalu untuk bumbu halusnya 4 siung bawang putih yang ukuran besar, kalau kecil boleh pakai 5, 1 aja kemiri dan kunyit kurang lebih 1-2 cm aja. Untuk jahenya boleh pakai 20 gram dan lengkuas sama takarannya dengan jahe. Lalu untuk bawang merahnya Uni pakai kurang lebih 8, dan ini nah bikin gurihnya itu yaitu pakai udang. Kalau di sini namanya udang pukul, yaitu isi udang yang kering. Nanti ini secukupnya aja, boleh pakai 1 sendok makan atau 2 sendok makan. Jangan lupa nanti direndam dulu ya pakai air panas biar nanti gampang kita nguleknya. Untuk cabenya pakai cabai rawit sedikit dan juga cabai hijau, ini menyesuaikan dengan selera. Jangan lupa tambahkan minyak dan garam secukupnya. Lalu semuanya teman-teman bisa haluskan ini. Lalu selanjutnya tumis dulu bumbu yang telah kita haluskan tadi dengan sedikit aja minyak ya, nggak perlu banyak. Nah, buat teman-teman yang nggak punya udang pukul atau jenis udang itu, boleh ganti udang rebon atau udang ebi, itu juga bisa. Selanjutnya tambahkan 1 batang serai yang telah dimemarkan dan juga daun jeruk. Boleh pakai daun jeruknya antara 3-5 tergantung aroma yang teman-teman dapat. Dan di sini Uni tambahkan yaitu sedikit aja petai, ini option ya, untuk membuat rasa nanti kuahnya lebih enak. Walaupun yang nggak suka petai, sebenarnya kalau punya petai di rumah pakai ini aja, itu lebih enak nantinya. Dan ini ditumis ya, ditumisnya lumayan sampai sedikit agak mengering. Lalu tambahkan yaitu sayurannya seperti wortel dan juga buncis. Nanti dimasak dulu 2 bahan ini dengan bumbu sambil terus teman-teman aduk sampai nanti wortel dan juga buncisnya mulai berubah warna, karena 2 bahan ini lumayan agak lama dibanding labu siam. Nanti kalau mulai sudah berubah warna, tambahkan di sini. Nah, di sini penambahan airnya menyesuaikan dengan banyak bahan yang teman-teman gunakan ya. Kurang lebih ini air yang Uni pakai 500 ml. Nanti di sini juga ditambahkan yaitu seperti santan. Nah, santannya Uni pakai santan instan aja. Ini nggak habis 1 bungkus, paling 1/3 bungkus aja. Karena nanti ini lumayan 1/3 aja, itu lumayan kental hasilnya. Jadi menyesuaikan ya, tambahkan sedikit-sedikit aja dulu, jangan sekaligus sampai teman-teman rasa pas untuk kekentalannya. Dan di sini juga tambahkan seperti kaldu bubuk atau penyedap lain yang teman-teman mau tambahkan juga. Nanti ini dimasak atau sambil terus teman-teman aduk sampai mendidih ya. Jangan ditinggal karena ini ada santan, takutnya nanti sampai pecah santan. Nah, setelah mendidih seperti ini, terus saja dulu diaduk sampai nanti santannya mulai aman. Ketika kita tidak mengaduknya lagi, itu nggak bakal pecah santan lagi. Lalu berikutnya kalau sudah mulai sayurannya kurang lebih hampir-hampir matang ya. Kalau labu siam ini nggak perlu terlalu lama kita memasaknya. Setelah itu tambahkan labu siam, nanti dimasak lagi ini semua. Dan di sini Uni menambahkan juga yaitu telur yang telah direbus. Ini teman-teman boleh ganti, nggak punya telur seperti tempe, tahu, atau juga kentang misalnya, itu bisa aja.
Jadi masukin telurnya ini sebentar aja. Jadi ini option ya, mau langsung telurnya pas menumis juga nggak apa-apa. Kemudian ini semua dimasak sebentar sampai dirasa sayurnya sudah pas. Langsung setelah itu teman-teman pindahkan ke piring saji. Dan ini sangat cocok dengan lontong ataupun nasi putih. Langsung setelah ini kita lanjut ke menu yang ketiga, yaitu dengan resep gulai buncis tauco. Pertama untuk sayurannya dulu di sini Uni pakai yaitu buncis. Ini beratnya kurang lebih cuma 150 gram, menyesuaikan ya dengan banyak kebutuhan masing-masing aja. Nanti jangan lupa disiangi dulu, buang bagian ujungnya, lalu nanti dipotong iris tipis-tipis serong seperti di tayangan ini. Berikutnya juga untuk cabai hijau boleh pakai berapa aja, menyesuaikannya. Ini kurang lebih yang dipakai 4-5 aja, nanti dibelah dua lalu dipotong-potong. Dan untuk pelengkapnya pakai petai di sini dan juga tahu kurang lebih 3 potong aja, dan juga tempe. Ini yang mau pakai tahu aja atau tempe aja juga bisa ya, yang nggak menggunakan petai juga nggak apa-apa. Lalu untuk bumbu halusnya 4 siung bawang putih, 1 butir kemiri, jahe, dan juga di sini bawang merah. Lalu semuanya nanti jangan lupa dihaluskan. Nah di sini jangan pakai garam dulu ya untuk bumbu halusnya, karena di sini ada menggunakan tauco. Nanti setelah dihaluskan semuanya ini, teman-teman bisa sisihkan terlebih dahulu untuk bumbu halusnya. Kemudian panaskan minyak secukupnya. Pertama ya, kalau menggunakan tahu silakan digoreng dulu sebentar agar nanti pas kita aduk sayurnya juga tidak gampang hancur tahunya. Nggak perlu sampai kering banget. Tempenya boleh juga nanti teman-teman goreng atau tanpa digoreng pun sebenarnya tempe juga bisa ya, karena ini ada tahu jadi Uni sekalian aja setelah itu tempe Uni masukin. Dan ini boleh setelah ini dipisahkan dulu, setelah itu tumis bumbu halusnya. Tapi karena ini pengennya lebih cepat aja dan nggak banyak piring kotor, jadi caranya langsung aja setelah mulai nanti tahu dan tempenya sedikit berubah warna, langsung dicampurin dengan bumbu halus. Tambahkan 2 lembar aja daun salam, nanti ditumis ini hingga sedikit lebih tanak ya, nanti agak mengering. Lalu setelah itu boleh teman-teman tambahkan yang pakai petai, tambahkan petai, dan juga tambahkan cabai. Untuk cabainya sebenarnya boleh ganti dengan cabai merah juga di sini. Nanti tumis lagi sambil diaduk sampai berubah warna untuk cabainya. Lalu setelah itu langsung tambahkan buncisnya. Dan setelah buncis langsung setelah itu tambahkan juga yaitu tauco. Ini takaran tauconya kira-kira aja ya, boleh pakai 1 sendok dulu. Nanti kalau kurang bisa ditambah, takutnya kalau udah keasinan lebih susah lagi, paling kita nambahkan air nantinya. Nanti diaduk setelah tauco masuk sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Lalu setelah itu tambahkan air. Untuk takaran airnya menyesuaikan dengan banyak bahan yang teman-teman gunakan. Nanti diaduk lalu tambahkan juga di sini santan. Di sini Uni menggunakan santannya yaitu yang santan instan aja, kurang lebih 1 bungkus santan. Boleh dikira-kira dulu pemakaiannya, jika kurang boleh tambahkan sedikit lagi. Nanti diaduk terus ya. Selama proses memasaknya terus diaduk, jangan ditinggal. Setelah mendidih, udah mulai mendidih, langsung teman-teman kecilkan apinya dan diaduk terus. Dan ini dimasak sampai semuanya matang ya buncisnya. Nanti bisa teman-teman koreksi aja dulu. Kalau sudah pas langsung matikan api dan terus diaduk sebentar sampai uapnya hilang. Setelah itu pindahkan ke piring saji.